Oke, mari kita bedah salah satu kisah paling kelam di Land of Dawn. Kalau kita ngomongin Monian, kita pasti ngomongin soal cahaya dan harapan. Tapi, di balik semua itu, ada kegelapan yang selalu mengintai. Dan di jantung kegelapan itulah ada sebuah tragedi. Kisah seorang pangeran yang hilang dan monster yang akhirnya pulang. Yap, kita lagi bahas Dairoth. Ngeri banget kan kutipan barusan? Kata-kata itu ditujukan buat seseorang yang seharusnya jadi orang yang paling dia lindungi. Nah, biar kita ngerti gimana ceritanya seorang pangeran bisa sampai ke titik ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sebuah hari yang harusnya jadi hari paling bahagia. Setiap cerita pasti ada awalnya kan? Dan cerita di Roth ini, percayalah, awalnya tuh bukan soal kegelapan sama sekali. Justru sebaliknya, penuh cahaya dan harapan buat seluruh kerajaan. Sayangnya, harapan itu nggak bertahan lama. Jadi, dia ini lahir sebagai Pangeran Aurelius kedua, adiknya Silvana, pewaris takhta Monian. Wah, seluruh negeri pesta pora dong. Tapi, pas banget di malam ulang tahunnya yang pertama, malam di mana istana harusnya paling dijaga ketat, iblis Elis entah gimana caranya bisa nyelinap masuk dan nyulik dia. Seketika, perayaan berubah jadi duka. Kalian mungkin mikir, oh, pangerannya dibunuh. Enggak, nasibnya jauh lebih parah dari itu. Dia dibawa ke jantungnya abis, bukan buat dihancurkan, tapi buat dibentuk ulang jadi sesuatu yang mengerikan. Senjata hidup yang nantinya bakal diarahin balik ke rumahnya sendiri. Proses pembentukan ini dipegang sama dua figur utama. Ada Alice, si iblis licik, yang jadi mentornya, yang menanamkan kebencian ke dalam otaknya. Terus ada Tamus, sang penguasa lava, yang melatih dia cara bertarung yang super brutal. Dia nggak pernah diajarin soal kehormatan atau tugas orang pangeran, yang dia tahu cuma satu hukum abis, mangsa atau dimangsa. Dan disinilah letak tragedi utamanya. Coba bayangin, di satu sisi ada jalan hidup seorang pangeran yang harusnya penuh pelajaran soal cinta dan tanggung jawab. Tapi di sisi lain, realitanya dia hidup di jalan iblis, yang isinya cuma kebencian dan gimana caranya bertahan hidup. Dua takdir yang beda banget, dan pemisahnya cuma satu malam sial itu. Terus gimana caranya mereka mengubah dia? Gini prosesnya. Pertama, Alice pakai sihir gelap buat menghapus semua ingatan masa kecilnya. Hubungannya sama masa lalu putus total. Kedua, dia dicekoki ideologi abis, kalau manusia itu lemah dan kelemahan itu dosa yang harus dimusnahkan. Terakhir, bahkan fisiknya pun mulai berubah. Muncul cakar, ekor, cerminan dari jiwa monsternya. Di titik ini, Pangeran Aurelius itu udah benar-benar gak ada. Oke, setelah lulus dari pelatihan, dia harus diuji. Di abis, gak ada yang namanya gelar gratisan. Semua harus direbut lewat pertumpahan darah. Dan ujian inilah yang bakal jadi penentu identitas barunya sebagai pemimpin di antara para iblis. Ujiannya gimana? Tamus melempar dia ke sebuah arena. Lawannya, ribuan monster yang kelaparan. Ini bukan sekedar tes untuk bertahan hidup, ini pembantaian massal. Dan tebak siapa yang keluar sebagai satu-satunya yang berdiri. Dairoth. Bukan karena bersembunyi, tapi karena dia menghancurkan setiap monster di sana dengan tangannya sendiri. Dia sudah membuktikan dirinya layak. Kekuatannya ini kelihatan banget dari cara dia bertarung. Dia nggak pakai pedang kesatria yang anggun gitu. Nggak, serangannya tuh liar, brutal, meledak-ledak. Dan kemampuannya buat menembus zirah atau yang kita kenal sebagai armor break, itu simbol yang pas banget kan. Nggak peduli seberapa tebel pertahananmu, kegelapan abis pasti bakal nemuin celah buat masuk. Nah, sekarang kita balik lagi ke momen awal cerita kita. Pasukan abis menyerbu Monian. Dan coba tebak siapa yang ada di barisan paling depan yang memimpin serangan? Pangeran mereka yang hilang, yang sekarang jadi musuh nomor satu mereka. Coba deh bayangin gimana hancurnya perasaan Silvana. Di seberang medan perang, dia melihat adiknya. Dia kenal ada tanda lahir yang cuma mereka berdua yang tahu. Sempat ada harapan, sekejap. Tapi harapan itu langsung padam pas dia menatap matanya dan yang dia lihat cuma kebencian murni. Adiknya sudah nggak ada lagi di sana. Terus, responsnya Dairoth gimana? Waktu Silvana memanggil nama aslinya, Aurelius, mencoba untuk membangunkan adiknya yang dulu, Dairoth cuma tertawa. Baginya, perempuan di depannya itu bukan kakaknya. Dia cuma mangsa. Mangsa yang berisik, penghalang yang harus disingkirkan. Tapi cerita Dairoth ini nggak cuma soal dia seorang tentara. Ini juga soal bagaimana satu tragedi yang sama bisa melahirkan pahlawan, dan juga monster. Menariknya,
takdirnya ini punya hubungan yang ironis banget sama salah satu pahlawan terbesar Monian. Coba kita bandingkan. Alucard, orang tuanya dibunuh sama iblis. Apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk jadi pemburu iblis, membalas kegelapan. Di sisi lain, Dirod yang diculik iblis malah ditelan sama kegelapan itu sendiri. Sama-sama korban, tapi hasil akhirnya beda 180 derajat. Ini menunjukkan betapa tragisnya pengaruh pilihan dan keadaan. Jadi, posisi dia sekarang gimana? Dia itu ancaman paling personal dan paling berbahaya buat Monian. Bukan cuma karena kekuatannya, tapi karena dia adalah wujud nyata dari kegagalan mereka. Setiap kali dia menyerang, itu seperti mengingatkan mereka lagi dan lagi soal pangeran yang gagal mereka lindungi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja bikin merinding. Setelah semua ini, apa masih ada jalan pulang untuk Dirod? Atau apa memang tragedinya ini ditakdirkan untuk berakhir dengan cara yang paling pedih, di mana cahaya Monian sendiri yang harus memadamkan kegelapan yang pernah jadi miliknya? Takdirnya masih jadi misteri.